Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Darul Rizki Azkiyah dari PBA 2 yang akan memenuhi tugas individual matkul kuliah ilmu asli. Yang akan dibahas yaitu tentang fonologi. Sebelumnya, apa sih yang disebut fonologi? Fonologi yaitu berasal dari dua kata diambil dari bahasa Yunani, yaitu fon dan logos. Fon itu bunyi dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang membahas tentang kebunyian. Adapun dalam istilah bahasa Arab yaitu ilmu aswat, ilmu yang mempelajari. Nah, adapun fonologi dibagi menjadi dua bagian. Yang ke satu fonetik dan yang kedua fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, itu yang disebut fonetik. Sedangkan yang disebut fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi menurut fungsinya sebagai pembeda makna. Jadi antara fonetik dan fonemik pembedanya yaitu kalau fonetik tidak memperhatikan makna, adapun fonemik memperhatikan makna. Contohnya fonemik, kita sering mendengar kata lilin dan licin. Nah, itu antara kalimat lilin dan licin cuma yang membedakannya satu huruf. Nah, ketika beda satu huruf menjadi beda makna. Kalau lilin itu sebuah alat benda yang bisa menerangi ketika kegelapan. Adapun licin yaitu sebuah tempat yang mana ketika kita berjalan harus berhati-hati ketika jalan tersebut. Itu yang disebut licin. Nah, jadi bedanya itu antara L dan J. Itu yang disebut fonemik. Nah, fonetik terbagi menjadi 3 bagian. Yang ke satu fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, dan yang ketiga fonetik auditoris. Adapun yang dimaksud fonetik artikulatoris yaitu fonetik organis atau fonetik fisiologis yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi, seperti mengucapkan B, C, D, kayak gitu. Kalau dalam istilah bahasa Arab seperti bagaimana kita mengucapkan shod, shin, itu bagaimana cara mengeluarkan bunyi tersebut. Adapun yang dimaksud fonetik akustik yaitu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Itu yang disebut fonetik akustik. Adapun fonetik auditoris, bagaimana cara bunyi-bunyi bahasa tersebut itu diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Nah, itu yang disebut fonetik auditoris. Adapun yang ketiga tersebut ada pembedanya. Bagaimana pembedanya? Satu, dari ketiga jenis fonetik itu yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris yang ke-1. Sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi tersebut, bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Sedangkan fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang ilmu fisika yang dilakukan setelah bunyi-bunyi itu dihasilkan dan sedang merambat di udara.
Adapun fonetik auditoris berkenaan dengan bidang kedokteran. Daripada linguistik, kajian mengenai struktur dan fungsi telinga jelas merupakan bidang kedokteran. Itu pembedanya antara fonetik ketiga tersebut. Langsung yang kedua yaitu fonemik. Jadi setelah disinggungkan dari tadi, yang disebut fonemik ada ilmu yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Adapun fonemik terbagi menjadi dua. Yang ke satu fonem segmental dan yang kedua fonem suprasegmental. Dari kedua tersebut ada pembedanya. Kalau fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisa keberadaannya. Sekali lagi, fonem yang dapat dianalisa keberadaannya. Ia terdiri atas vokal dan konsonan. Adapun yang disebut fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Jadi kesimpulannya, fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Fonologi sendiri mencakup dua kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu ukuran fenom dalam bahasa Indonesia, sudah seharusnya intonasi khas daerah dikurangi jika mungkin dirasa susah untuk menghilangkan. Jadi minimal dikurangilah kalau tidak bisa menghilangkan. Pemahaman fonologi bahasa Indonesia selain dapat menjadi bekal dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari, juga dapat bermanfaat dalam kemampuan berbahasa dengan baik dan benar. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.